Perkenalkan, nama saya Kiprio Bagaskoro, NPM 2013051018 dari kelas B. Saya di sini akan menjelaskan etika Pancasila. Apakah itu? Pancasila yaitu rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Etika, suatu ilmu yang berisi tentang watak, perbuatan, atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai tidak baik, serta bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu. Etika Pancasila, etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan dan keadilan. Nilai-nilai etika Pancasila. 1. Nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan mengandung nilai religius atau keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan bertakwa kepadanya. 2. Nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan mengandung nilai moral, kemanusiaan atau humanitarian. Seseorang dapat dikatakan memegang teguh nilai kemanusiaan apabila setiap tindakan dan perbuatannya selalu menjaga martabat orang lain. 3. Nilai persatuan. Nilai persatuan mengandung nilai moral persatuan bangsa. Artinya, setiap warga negara Indonesia dimanapun berada selalu berbuat dan bertindak tanpa adanya niatan untuk memecah belah bangsa. Secara tersirat, nilai persatuan ini juga menuntut pengakuan adanya perbedaan dan keanekaragaman suku, bangsa, adat, agama, dan sebagainya yang menjadi kekuatan pemersatu bangsa Indonesia. 4. Nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan mengandung nilai moral kerakyatan dan musyawarah atau demokrasi. Nilai sila keempat ini menunjukkan adanya kedaulatan rakyat dan kekuasaan berada di tangan rakyat. Segala keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak diambil selalu musyawarah, mufakat atau demokratis. Yang kelima, nilai keadilan. Nilai keadilan mengandung nilai keadilan sosial. Wujud keadilan sosial yang dimaksud mencakup seluruh aspek kehidupan, tidak hanya ekonomi, namun juga politik dan kebudayaan. Apa itu etika Pancasila? Studi kasus korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Contoh kasus korupsi. Kasus korupsi EKTP merupakan kasus korupsi yang terkait pengadaan KTP elektronik Indonesia, terjadi sejak tahun 2010. Penyelidikan kasus korupsi ini terus berlangsung selama bertahun-tahun. Sejumlah pejabat tinggi pun terlibat seperti Andi Narogong, Anang Sugiana, Miriam S. Haryani, Markus Hari, dan Setia Novanto. Setia Novanto bahkan sempat booming setelah drama penangkapannya disertai kecelakaan palsu saat mobilnya menabrak tiang listrik untuk menghindari penangkapan. Penyelesaian korupsi dengan cara pendekatan eksternal dan pendekatan internal. Pendekatan eksternal, adanya unsur dari luar diri manusia yang memiliki kekuatan memaksa orang untuk tidak melakukan korupsi. Kekuatan eksternal tersebut misalnya hukum, budaya, dan watak masyarakat. Dengan penegakan hukum yang kuat, baik dari aspek peraturan maupun aparat hukum, akan meminimalisir terjadinya korupsi. Pendekatan internal, adanya unsur dari dalam diri individu dan mendapat penguatan melalui pendidikan dan pembiasaan. Pendidikan yang kuat adalah dari keluarga untuk menanamkan jiwa anti korupsi, kemudian diperkuat dengan pendidikan formal di sekolah maupun non-formal di luar sekolah.
Para media juga sangat penting karena memiliki daya jangkauan dan daya pengaruh yang sangat kuat bagi masyarakat. Media harus memiliki visi dan misi mendidik bangsa dan membangun karakter masyarakat yang maju namun tetap berkepribadian Indonesia. Maksud dari membangun kesadaran moral anti korupsi berdasarkan Pancasila adalah membangun mentalitas melalui penguatan eksternal dan internal tersebut dalam diri masyarakat. Nilai-nilai Pancasila apabila betul-betul dipahami, dihayati, dan diamalkan tentu mampu menurunkan angka korupsi. Dengan memahami nilai-nilai Pancasila, maka akan menjadi kekuatan moral besar apabila keseluruhan nilai-nilai Pancasila yang meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan dijadikan landasan moral dalam seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam pemberantasan korupsi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.